Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,07 triliun dolar atau turun sekitar 3,01%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 24.342, Ethereum 1.648, BNB 311, XRP 0,36, Cardano 0,32, Polygon Matic 1,12, dan Dogecoin berada di urutan ke-9 dengan harga 0,07 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 7%. Dan menjadikan BNB hari ini sebagai top performer karena dia satu-satunya yang hijau dengan kenaikan 0,06% menuju 310 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama guys, untuk kalian yang nggak tahu, semalam itu kita sebenarnya juga mendapatkan rilisnya data yang cukup penting dari Amerika Serikat. Ada dua guys. Pertama adalah PPI dan juga retail sales. PPI adalah Producer Price Inflation. Dan kita melihat ada indikasi positif lagi di sini, di mana kita melihat PPI bulan ini minus 0,1%, alias terjadi penurunan di tingkat Producer Price Inflation. Oke, yang kedua adalah retail sales atau penjualan barang dan jasa lah intinya di Amerika Serikat, dan kita juga melihat penurunan di angka tersebut, minus 0,4%. Nah, kenapa ini juga bisa berdampak positif guys? Ketika kita melihat ada data seperti retail sales misalnya, penjualan barang dan jasa itu mengalami penurunan, ya berarti kan demand-nya berkurang gitu guys. Oke, sekali lagi teori supply dan demand. Ketika demand berkurang, supply-nya tetap, apa yang terjadi? Kita kemungkinan bakalan melihat harga turun. Atau itu akan membantu dari tingkat inflasi. Gitu ya. Jadi beberapa data di beberapa hari belakangan menunjukkan gitu ya, indikasi yang makin kuat lagi bahwa kemungkinan The Fed di tanggal 22 Maret nanti kemungkinan besar tidak lagi akan mempertimbangkan senario 50 basis point. Atau mereka kemungkinan akan skip opsi 50 basis point atau 0,5% kenaikannya. Antara dua ini yang mereka akan lakukan, antara pertama mereka akan pivot, atau mereka tidak menaikkan suku bunga sama sekali, atau yang kedua mereka akan tetap menaikkan tapi angkanya kembali ke 0,25%. Saya pribadi beranggapan harusnya mereka tidak akan mempertimbangkan opsi ketiga, yaitu adalah 0,5%. Dan untuk sekarang, market sepertinya price in juga bahwa Fed bakalan kemungkinan melakukan kenaikan 0,25 atau pivot. Walaupun chance-nya menurut market itu masih lebih besar bahwa kita akan melihat kenaikan sebesar 0,25%. Jadi nanti kita bakalan lihat lah, mungkin di harusnya di minggu depan ya, kita bakalan lihat Fed interest rate decision. Apakah pada akhirnya the Fed akan memutuskan untuk menaikkan 0,25 atau pada akhirnya pivot akan terjadi. Jika sampai kita melihat pivot dilakukan oleh Fed, maka kita akan melihat harusnya reaksi positif dari stock market Amerika Serikat yang tentunya juga akan membawa dampak positif untuk cryptocurrency. Oke, jadi itu yang pertama guys. Yang kedua, kita melihat ada krisis di sektor bank mulai menyebar kemana-mana guys. Setelah kemarin ada Silicon Valley Bank yang collapse, ada juga Silvergate Bank yang kolaps di Amerika Serikat. Ini memicu kepanikan massal gitu. Tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi di area lainnya. Bahkan sekarang di area Eropa, salah satu bank terbesar di Eropa, Credit Suisse, itu sedang bermasalah secara keuangan dan memerlukan pinjaman sebesar 54 billion dollar guys. Oke. Dan ketika semakin banyak bank-bank yang kemudian menyatakan mereka bermasalah secara keuangan, maka kemungkinan ini juga akan menyebar ke bank-bank lainnya apabila regulator di negara tersebut tidak cepat mengambil tindakan. Kenapa? Logikanya saja sederhana guys, sekali lagi, logika sederhana. Anggap kita di Indonesia gitu kan. Kemudian kalian mendengar misalnya katakanlah BCA sedang bermasalah gitu secara keuangan.
Walaupun kalian tidak nabung di BCA, mungkin kalian akan merasa, waduh, BCA udah mulai bermasalah nih, jangan-jangan bank saya juga bermasalah gitu kan. Sehingga apa yang kalian akan lakukan, walaupun mungkin kalian tidak menarik semua aset kalian dari bank, tapi at least mungkin kalian akan merasa, lebih baik saya amankan sebagian deh gitu, saya tarik keluar sebagian. Nah, ketika sudah banyak orang yang merasa seperti itu dan berbondong-bondong ke bank mereka untuk menarik uang keluar, itu yang menjadi masalah gitu guys. Dan ujung-ujung bisa kasusnya seperti Silicon Valley Bank, terjadi bank run. Dan kita tentunya nggak mau melihat ini terus berlanjut ya guys. Oke? Dan pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya memang ini benar-benar akan menyebar, apakah ini berarti akan banyak central bank yang kemudian melakukan pivot atau bahkan bisa kembali printing money untuk menyelamatkan ekonominya tentunya. Kalau misalnya benar-benar terjadi, kita melihat QE lagi di central bank, mungkin area Eropa, atau misalnya di Amerika Serikat, itu tentunya akan menjadi sebuah sign yang sangat baik. Jangankan ketika QE gitu ya, ketika baru ada rumornya saja bahwa kita akan money printing, harusnya itu sudah membuat market rally guys. Tidak hanya di stock market, kemungkinan juga di cryptocurrency. Namun, kalau misalnya kita blok semua noise selain mengenai Bitcoin, dan kita berfokus kepada Bitcoin, sebenarnya progresnya masih sama, kita masih menuju ke arah yang benar. Kali ini, Fidelity Crypto quietly went live, giving millions of retail customers access to Bitcoin and Ethereum. Jadi salah satu perusahaan investment di Amerika Serikat yang terbesar ya, ini termasuk terbesar di dunia, salah satu terbesar di dunia, Fidelity, yang kalau misalnya teman-teman nggak tahu, itu punya aset under management itu 4,5 triliun US dollar. 4,5 triliun US dollar guys. Jadi ini bukan perusahaan kecil ya. Ini adalah sebuah perusahaan yang besar. 4,5 triliun US dollar dalam aset under management. Dan mereka sekarang sudah memberikan akses untuk semua nasabahnya untuk bisa bertransaksi Bitcoin dan juga Ethereum. Fidelity Crypto finally is open to the public, giving millions of users access to Bitcoin and Ether investments. The firm's retail product was previously available to users only via a waitlist. All waitlist users now have access. Kalau sebelumnya, mereka masih setengah-setengah gitu guys. Artinya, kalau kalian mau investasi Bitcoin dan Ethereum melalui Fidelity, kalian harus masuk waitlist dulu gitu. Tapi kalau sekarang semuanya sudah bisa. Bitcoin and Ether transactions on the app are commission-free. Fidelity Digital Assets will collect a spread of no more than 1%. Jadi mereka menawarkan juga fitur yang sebenarnya sangat menarik tanpa komisi gitu ya, paling cuma ada spread kurang lebih 1%. Nah, kenapa ini bisa menjadi sebuah hal yang sangat besar guys? Karena ketika kita melihat ada sebuah perusahaan besar seperti Fidelity ini mulai memberikan atau open access untuk masyarakat dan nasabah awam, tidak hanya nasabah yang retail guys, tapi juga sekelas institusi. Itu sekarang punya akses untuk bisa berinvestasi di Bitcoin dan Ethereum melalui platform yang terregulasi, seperti Fidelity. Sehingga sekali lagi, untuk orang-orang atau institusi yang dulunya merasa sebenarnya pengen berinvestasi di kripto, tapi terhalang karena tidak punya platform yang terregulasi untuk membuka akses mereka ke Bitcoin dan Ethereum, sekarang sudah ada. Jalurnya melalui Fidelity. Dan mereka bisa investasi Bitcoin dan Ethereum. At least lah gitu, untuk sebagai alat diversifikasi mereka. 4,5 triliun dolar guys, aset under management. 10% saja kita anggap kalau misalnya masuk ke Bitcoin dan Ethereum, berapa dampak yang akan dilakukan. Gitu ya. Jadi, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai langsung dari 4-hour chart. Nah, untuk teman-teman yang menonton video saya kemarin harusnya tahu gitu bahwa saya expect sebenarnya short term masih bearish. Walaupun kemarin saya expect Bitcoin akan kemungkinan retest dulu ke sini sebelum pada akhirnya kita lanjut sell off. Tapi sebelum kita menyentuh area tersebut, kita sudah terlanjur terkoreksi. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak sempat masuk ke sell setup-nya, ya apa mau dikata berarti bukan rezeki. Kemarin saya sampaikan bahwa kalau teman-teman mendapati Bitcoin kembali retest ke area di sini, ini bisa menjadi potensial untuk sell gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak menyentuh, ya berarti bukan rezeki.
Dan untuk sementara sebenarnya bagi saya gitu ya, untuk beberapa hari ke depan kita kemungkinan masih akan melihat Bitcoin itu akan kesulitan untuk mendapatkan momentum yang terlalu besar. Artinya kita kemungkinan hanya akan mendapatkan semacam konsolidasi di sekitaran area di sini guys. Dan ini adalah senario yang paling ideal menurut saya. Kalau kita masih mau melihat Bitcoin itu meneruskan kenaikan. Yang nggak mau kita lihat dari sini adalah tiba-tiba sell off disertai dengan volume yang sangat keras atau sangat besar. Kemudian kita mendapatkan ada bearish continuation pattern seperti yang mungkin bisa teman-teman lihat di sini atau di sini. Nah, kalau ini lagi yang kita lihat, maka ini bisa jadi berarti kita akan kemungkinan kembali mendapatkan sell off ke bawah. Tetapi kalau misalnya kita cuma terkonsolidasi di sekitaran area di sini, kita bisa aja pushback lagi ke atas, kemudian down lagi, push lagi, down lagi, sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan push berikutnya ke atas. Dan ini adalah skenario paling ideal menurut saya. Oke? Dan kalau misalnya kita bicara short term banget, untuk sementara gitu ya, penurunan yang kita lihat pun di sini, walaupun tadi kita mungkin ada melihat ada indikasi bear flag di sini tercipta, tetapi ketika kita breakdown, itu rupanya sell off-nya tidak disertai dengan volume yang sangat kenceng guys. Sehingga saya merasa gitu ya, untuk short term, kita sepertinya akan naik dari sini. Oke, kita sepertinya akan naik dari sini untuk short term. Mungkin kembali menuju ke sekitaran area 25 ribuan dolar atau bahkan bisa menjebol sedikit ke atas. Tapi ketika kita udah jebol dari area tersebut harus hati-hati. Kalau kenaikan yang kita lihat di sini cenderung korektif, maka ini adalah potensial yang sangat besar untuk kembali mungkin mencari short. Tapi kalau kita sangat impulsif ke atas, kemudian diikuti bullish continuation pattern, ini adalah bisa jadi berarti kita sudah menyelesaikan koreksi di sini dan kemudian kita akan move higher. Tapi untuk sementara saya merasa akan sangat sulit ya. Kalau senario kedua yang terjadi, artinya kita langsung akan move higher lagi dari sini. Saya rasa dalam beberapa hari ke depan, kita akan mendapati hari-hari yang cukup membosankan. At least kalau kita bandingkan dengan beberapa hari terakhir, di mana kita melihat Bitcoin rally kenceng banget. Jadi ini mungkin saatnya adalah kita melihat konsolidasi lagi, seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat modelnya seperti ini, atau modelnya seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian yang memang swing trader, ini mungkin saatnya kalian istirahat dulu. Kalau kalian yang short term trader, mungkin kalian bisa manfaatkan beberapa hal yang bisa kita temukan di sini. Ya, pertama kalau misalnya kalian nekat banget gitu ya, nekat banget mau jadikan ini sebagai sebuah pattern, maka ini bisa jadi potensial adalah symmetrical triangle di sini. Oke. Jadi breakout atau breakdown dari pattern ini bisa jadi kalian jadikan sebagai trigger untuk masuk ke long ataupun short, tergantung nanti arah mana yang di break. Tetapi pastikan guys, ketika breakout terjadi, tunggulah closingnya. Kalaupun ke atas, tunggu closingnya. Kalaupun ke bawah, tunggu closingnya, baru teman-teman masuk gitu. Dan kalau misalnya kalian anggap kita senarionya sell aja ya, sell. Tapi penurunannya sangat korektif, seperti yang teman-teman lihat di sini. Jangan di hold terlalu lama. Oke, karena yang terjadi berikutnya adalah kemungkinan akan seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian masuk antara sell atau buy di sini, pastikan ketika kalian masuk, kalian pantau volumenya ada nggak gitu, atau penurunannya. Kalau nggak ada, kalian mungkin boleh secepatnya take profit kalau merasa sudah cukup. Jangan sampai terlalu greedy. Oke? Karena kita kemungkinan akan masuk fase di mana bigger time frame kita bakalan konsolidasi, sehingga ya mungkin kalau ada peluang pun itu hanya untuk short term trade. Oke? Jangan terlalu greedy dalam keadaan market seperti ini. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.